Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. bagi kita semua. Mohon maaf tadi ada masalah teknis di notebook saya ya. Tiba-tiba dia hang gitu ya, dan butuh waktu untuk recovery. Oke, ini pertemuan kita yang ketiga ya. Jadi pada minggu ketiga kita akan membahas tentang berpikir kreatif ya. Jadi sebagai seorang calon pewirausaha, kita harus senantiasa untuk mencari peluang-peluang bisnis ya. Dan peluang-peluang bisnis itu didapatkan melalui proses kreatif tentunya ya. Jadi diharapkan dari pembelajaran kita pada hari ini, para mahasiswa mampu memahami ya dan menjelaskan bagaimana sebenarnya berpikir kreatif itu gitu. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang bahwa kreativitas itu merupakan modal penting ya untuk menjadi seorang pewirausaha. Terus ada hambatan-hambatan dalam berpikir kreatif tentunya, dan kita perlu tahu itu ya. Terus bagaimana cara kita mengukur potensi kreatif yang ada dalam diri kita ya masing-masing dan diri orang lain tentunya, dan bagaimana cara kita untuk meningkatkan kreativitas itu sendiri ya. Namun pada sesi ini kita lebih menajamkan kepada upaya-upaya untuk secara kreatif menemukan produk untuk bisnis yang kita akan geluti ke depan seperti itu. Oke, jadi kita lihat dulu pengertian dari kreativitas ya. Di sini kreativitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan gagasan yang cemerlang dan tentunya dihargai oleh orang lain. Dalam hal ini kita mendefinisikan kreativitas sebagai suatu kemampuan ya. Satu kemampuan apa ya yang dilakukan, apa yang mampu dilakukan, yaitu menghasilkan gagasan. Gagasan seperti apa yang dihasilkan? Yang cemerlang dan yang dihargai oleh orang lain. Jadi pada hakikatnya semua orang itu kreatif. Dia mampu menciptakan sesuatu, ya. Terutama yang sifatnya gagasan, ya, pasti mampu menciptakan. Ya, apalagi menciptakan produk konkret barang, gitu ya. Gagasan aja itu sudah ada di situ kreativitas. Dan orang-orang kreatif itu kebanyakan suka berfantasi. Dia membayangkan sesuatu gitu kan, berpikir gitu kan, bermain dengan pikirannya gitu. Dan kadangkala ya secara spontanitas ya datang kreativitas ya, seperti ilham gitu ya. Seperti tiba-tiba datangnya. Jadi dipercayai bahwa ciri-ciri orang kreatif itu adalah mereka lebih terbuka gitu ya, mereka lebih percaya diri, mereka bahkan berpikir menentang arus gitu. Jadi berpikir selalu lain daripada orang kebanyakan ya. Gigih ya, dan tidak takut gagal, itu orang-orang kreatif ya. Dan diyakini bahwa kreativitas merupakan awal dari kita menuju pintu inovasi. Nah, itu beberapa catatan tentang kreativitas. Oke.
sekarang berpikir kreatif ya, itu sebenarnya apa? Jadi salah satu buah dari kita berpikir kreatif itu ya inovasi. Jadi inovasi itu adalah sesuatu hal yang serba baru. Kalau itu adalah pengetahuan, ya pengetahuan yang baru, itu adalah buah inovasi. Kalau itu sebuah cara, itu adalah cara yang baru. Kalau itu sebuah barang, objek, benda, itu adalah benda yang baru. Kalau itu adalah sebuah teknologi, itu teknologi yang baru. Kalau itu adalah sebuah invention, penemuan, itu adalah penemuan yang baru. Itu inovasi. Ya. Jadi buah dari kita berpikir kreatif adalah inovasi. Inovasi itu apa? Sesuatu hal yang baru, yang lahir dari proses kreativitas. Ya, dalam bentuk apapun, kayak pengetahuan, cara, objek, teknologi, dan penemuan-penemuan baru. Ya. Terus, tadi disampaikan apa ciri orang kreatif? Ya. Orang kreatif itu biasanya dia nggak suka diatur. Dia memang punya maunya sendiri ya. Dia punya maunya sendiri karena dia sudah menetapkan tujuan. Sudah menetapkan tujuan di kepalanya. Dia lebih cenderung berpikir out of the box. Ya. Lebih cenderung berpikir keluar kotak. Itu orang kreatif. Dia tidak mau terbelenggu pikirannya ya. Dan tapi dia memang membutuhkan ketenangan dalam bekerja. Kemudian mereka cenderung untuk bekerja dengan perasaan, dengan hati ya. Tapi dia berani dalam mengambil resiko. Sayangnya ya tadi itu mudah bosan. Itu orang kreatif karena dia setelah menemukan sesuatu sampai pada posisi itu dia pengen lagi sesuatu hal yang baru lagi, yang lebih menantang. Jadi mudah bosan. Ya. Itu ciri-ciri orang kreatif. Jadi pada berpikir kreatif ini kita sebenarnya diminta untuk selalu melihat dengan sudut pandang baru. Ya. Jadi jangan puas hanya melihat pada satu sisi saja. Tapi kita melihat dari sisi yang lain, ya, dari perspektif yang lain, gitu ya. Jadi jangan hanya melihat dari kiri, tapi cenderung juga melihat dari kanan, cenderung melihat dari atas, cenderung melihat dari bawah. Jadi setiap saat kita melakukan sesuatu, perlu kita kritisi. Nah, apakah perlu kita lakukan perubahan? Pertanyaannya itu terhadap apa yang kita biasa lakukan agar menjadi lebih efisien, agar menjadi lebih efektif. Nah, itu adalah melihat sesuatu hal dari sudut pandang yang baru. Sederhana aja misalnya terhadap kegagalan misalnya. Bagaimana cara pandang kita melihat kegagalan? Kalau kita gagal dalam meraih sesuatu, impian, kemudian apakah kita berhenti untuk mengejar impian tersebut? Kebanyakan orang memang akan berhenti mengejar impian tersebut dengan alasan, wah mungkin ini belum saatnya, oh mungkin ini tidak di bidang saya untuk memiliki impian yang seperti itu, oh mungkin ini terlalu berat bagi saya, sementara saya penuh dengan kelemahan-kelemahan. Nah, kalau sebagian orang berpikiran seperti itu, tapi orang kreatif mungkin melihat dari sudut pandang yang lain. Oh, mungkin cara saya untuk mencapai sesuai yang saya inginkan itu belum tepat. Nah, untuk tepat, saya perlu mengganti caranya. Gitu. Nah, itu cara pandang baru. Ya. Oke, ini adalah hambatan-hambatan terhadap kreativitas. Jadi ada hambatan yang sifatnya perseptual. Ya. Jadi dari persepsi. Ya, persepsi bahwa laut dalam sangat
tidak mungkin untuk diseberangi, misalnya gitu. Ada bahaya-bahaya di dalam laut yang kita tidak bisa renangi, gitu. Nah, itu persepsi. Ada lagi emosional, gitu kan, mungkin baperan, gitu ya. Mungkin terlalu larut dalam emosi, baik itu emosi marah, cepat marah, baik itu emosi sedih, gitu ya, atau terlalu gembira, gitu. Itu juga menghambat kreativitas. Nah, imajinasi yang tentunya kadang-kadang terlalu tinggi, kadang-kadang imajinasinya terlalu rendah, itu juga hambatan. Dan hal-hal yang lain yang sifatnya budaya, ya, lingkungan kita juga bisa secara environmental, kita bisa saja terblok ya oleh budaya. Budaya kita bilang bahwa tidak mungkin untuk mencapai sesuatu, ya, tapi budaya sudah menghambat kita, gitu ya, untuk berpikir kreatif. Ada beberapa budaya yang seperti itu, ya. Nah, sisi intelektual, ya. Kadangkala kita sudah membaca sebuah buku mengenai sesuatu hal, gitu ya, tapi kemudian itu malah menghambat kita, membuat kita dari uraian buku itu untuk langsung mencap bahwa sesuatu itu tidak mungkin, misalnya seperti itu. Jadi karena bacaan kita, intelektual kita tertrigger dan kita menerima begitu saja bahwa apa yang dibilang oleh buku itu adalah sebuah sumber kebenaran. Sementara buku itu bilang secara teori ini nggak mungkin. Kemudian itu akan menghambat kreativitas kita. Termasuk juga hal-hal yang sifatnya ekspresif, ya. Kita mengekspresikan terlalu berlebihan misalnya, itu juga akan menghambat kreativitas. Ya, ini semacam teori-teori saja ini, ya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tentang teknik-teknik kreativitas, ya. Jadi seperti yang saudara bisa lihat di sini, ya, bahwa dalam rangka mengidentifikasi ide-ide untuk menjadi peluang bisnis, seorang wirausaha dilandasi kemampuannya di dalam mengembangkan daya kreativitas yang dimiliki. Ya. Tadi di awal-awal saya sudah bilang, ya, bahwa peluang bisnis itu didapatkan dari daya kreativitas yang dimiliki oleh seseorang. Kalau kita tidak kreatif dalam berpikir, maka peluang itu biasanya nggak kelihatan, gitu. Jadi dengan kita selalu berpikir kreatif, ya, maka akan selalu terlihat peluang. Nah, itu rahasianya di situ. Jadi dengan kita mengeksplor sesuatu, tiba-tiba kita dapat momen wow-nya atau momen aha-nya. Ya, momen aha. Nah, itu adalah momen kita dapat sesuatu. Entah itu ide, gitu ya. Entah itu ya peluang tadi, gitu. Aha. Nah, ketika kita bilang dapat momen aha itu, wah, udah, itu berarti kreativitas kita telah berbuah peluang. Jadi kemampuan daya kreativitas dan keinovasian itu, ya, itu merupakan modal inti dari kewirausahaan. Ya, karena di wirausaha ini kita bergelut dengan ketidakpastian. Ya. Makanya kita tidak hanya puas pada satu hal. Ya. Jadi ketika kita dapat satu bisnis, jalan bisnisnya, kemudian kita puas di situ aja, itu juga nggak boleh. Kenapa? Karena bisnis itu pun juga sebenarnya dia punya umur juga. Ya, banyak sekarang bisnis yang terdisrupsi, gitu ya, oleh kemajuan teknologi.
Nah, itu karena dia memang punya life cycle juga, siklus kehidupan. Satu saat nanti dia tidak lagi bisa jalan gitu. Nah, oleh karena itu makanya seorang pewirausaha selalu untuk berpikir kreatif dan inovatif, ya, punya daya kreativitas dan daya keinovasian agar bisa menciptakan produk-produk baru, bisnis-bisnis baru. Nah, bisnis-bisnis baru dan produk baru tentunya itu ada hubungannya dengan kewirausahaan itu sendiri, gitu ya. Peluang-peluang yang tercipta. Nah, gitu kira-kira ya. Oke, hari ini kita akan belajar banyak soal teknik-teknik yang kita gunakan dalam mendapatkan ide-ide. Ya. Di sini ada beberapa ya, ada seperti teknik brainstorming ya atau urun rembuk istilahnya. Ada metode Osborne checklist ya, ada metode atau pendekatan inside out, ada pendekatan outside in, teknik scams, teknik create. Nah, itu adalah teknik-teknik kreativitas dalam menemukan ide-ide untuk produk, ide-ide bisnis. Nah, jadi ada berapa? Ada 6. Ada 6 pendekatan ya. Nah, boleh dimatangin semua, dipakai semua, boleh ya. Nah, tapi kita harus tahu cara maininnya satu persatu. Oke, saya mulai dari brainstorming atau urun rembuk. Ya. Jadi brainstorming atau urun rembuk ini adalah sebuah metode ya yang membuat kita melakukan kegiatan divergent thinking. Divergent thinking itu maksudnya adalah kita mencari banyak hal, gitu, banyak ide-ide. Jadi kita inventarisir dulu ya. Semua ide-ide yang masuk gitu dalam pikiran kita tulis. Nah, biasanya ini melibatkan orang-orang juga, tim gitu ya. Jadi setiap tim itu kita bilang kita mau cari bisnis baru dengan modal sekian, tempatnya di situ. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Dan minta mereka nggak boleh sama. Nah, itu berarti kita mengajak diri kita dan orang lain untuk melakukan yang namanya divergent thinking gitu ya. Divergent thinking. Jadi divergent thinking itu mereka mengeksplor dirinya untuk mengeluarkan ide-ide gitu. Dengan kata kunci atau pancingan-pancingan seperti tadi. Modalnya tidak lebih dari 500.000, tempatnya di Gor Bekasi, sekitar itu, kira-kira bisnis apa yang bisa dimainkan. Temannya yang si A bilang itu jualan itu, si B jualan ini, si C jualan itu, keluar semua. Kita tulisin semua, tulisin. Jadi banyak ide itu yang disebut dengan divergent thinking. Nah, kemudian dari divergent thinking itu kita susutkan ya dari sekian ratus gitu ya. Kita pilih berdasarkan kriteria yang kita buat bersama. Bagaimana caranya kita mengayak gitu. Mengayak itu berarti menyaring gitu. Dari 100 yang sudah masuk itu nanti keluarnya yang betul-betul pas dengan kita, dengan kriteria-kriteria yang kita buat gitu ya. Itu keluar 3 misalnya, 3 saja, dari 100 jadi 3. Itu kan penyaringnya harus betul-betul bagus. Nah, penyaringnya itu yang disebut dengan kriteria. Misalnya apa kriteria? Ini bisnis betul-betul mudah dilakukan, gitu, applicable. Ini bisnis memberikan keuntungan di atas 30%,
dari modal usaha misalnya gitu. Ini bisnis sangat mungkin dilakukan saat ini, gitu. Tidak perlu effort yang besar. Nah, kemudian dari situ nanti dapat 3 ide. Nah, dari 3 ide itu cari yang terbaik, ya. Nah, menjadikan dari 100 ide menjadi 3 ide terbaik itu disebut dengan convergent thinking. Ya. Tentunya kita merumuskan kriteria-kriteria dalam memilih ide terbaik tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan brainstorming. Jadi dalam rapat biasanya itu setiap orang diminta pendapatnya dan nggak boleh sama, nggak boleh sama, harus berbeda. Nah, itu tekniknya teknik brainstorming. Mudah-mudahan dipahami ya. Oke, yang berikutnya Osborne checklist. Jadi Osborne checklist ini ada semacam daftar pertanyaan ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pertanyaan yang kemudian nanti jawabannya pasti akan menghasilkan produk baru atau ide bisnis baru. Ya. Misalnya kita melihat sebuah produk. Ya, kira-kira dari produk yang kita lihat itu, ya, kita kemudian bertanya, apakah dapat digunakan untuk fungsi lain nggak? Gitu. Jadi selain dari fungsi yang ada saat ini, kira-kira bisa nggak digunakan untuk fungsi lain? Gitu. Nah, sebagai contohnya itu mungkin tepatnya adalah handphone. Handphone sebelum BlackBerry lah. Saya yakin Anda tahu soal handphone BlackBerry. Sebelum BlackBerry kan fungsinya kan cuma fungsi-fungsi sederhana ya. Kayak fungsi sebagai radio, fungsi sebagai SMS, fungsi sebagai penelpon. Ya. Yang utama itu gitu. Nah, kita bicara nyetel radio dulu kan kalau dulu zamannya Nokia dulu kan. Nah, kemudian kita bertanya, ada nggak fungsi lain dari handphone itu? Maka buah dari pertanyaan tadi adalah jawaban, ya. Jawabannya sekarang Anda bisa lihat muncul BlackBerry. BlackBerry apa yang BlackBerry bisa lakukan? Nah, itu suatu inovasi, suatu hal yang baru yang muncul dari BlackBerry. Kemudian orang terus bertanya apakah dapat digunakan untuk fungsi lain? Maka lahirlah namanya smartphone, namanya Android gitu ya, dengan berbagai fungsi untuk merekam, fungsi untuk men-shoot, memoto dan lain sebagainya, selfie gitu. Nah, nanti entah seperti apa lagi ya. Yang jelas ketika orang bertanya apakah bisa digunakan untuk fungsi lain, maka muncullah yang namanya inovasi-inovasi dan kreativitas itu. Kemudian ada pertanyaan yang berikutnya ya. Apakah dapat diadaptasikan terhadap kebutuhan tertentu? Ya. Nah, ini pertanyaannya, apakah dapat diadaptasikan terhadap kebutuhan tertentu? Ya, sebut saja misalnya kalau dalam contoh di sini ya sepeda motor ya. Kalau di Medan itu ada namanya becak motor ya. Becak motor. Jadi motornya di sebelah kanan, becaknya di sebelah kiri. Itu becak motor. Kalau di
di Jawa, di Pulau Jawa, becak motor ada dalam bentuk betul-betul sepeda motor yang di depannya itu becak gitu, becaknya. Ada itu, ada becak yang tadinya dia buat untuk pakai genjot gitu ya, sepeda gitu. Sekarang dia buat becaknya pakai motor, tapi orangnya di belakang, apa yang bawa motornya di belakang, kemudian penumpangnya di depan. Nah, kalau di Thailand, di Kamboja itu lain lagi. Mereka namanya tuk-tuk namanya. Nah, kebetulan tuk-tuk itu motornya yang di depan, becaknya di belakang gitu. Ya kan? Nah, judulnya kan sebenarnya sepeda motor gitu ya. Tapi apakah sepeda motor itu bisa diadaptasikan terhadap kebutuhan tertentu? Misalnya motor yang tadinya untuk bawa orang gitu, sekarang dijadikan jadi kendaraan angkutan. Maka adalah motor yang di belakangnya itu ada box kayak mobil gitu. Jadi dari situ muncul berbagai ide-ide ya dari pertanyaan yang sederhana. Kemudian ada lagi pertanyaan yang lain, apakah dapat diperbesar? Ya, ukurannya diperbesar. Coba bayangkan ya, Anda tahu TV di rumah kan, itu kan ukurannya kan ya kalau kita ya ukuran-ukuran biasa lah gitu. Tapi Anda bisa lihat bahwa TV ada yang besarnya itu segede gedung. Ya, kalau saudara pernah ke Mall Taman Anggrek gitu ya, itu Anda bisa melihat TV-nya segede gedung, segede mall. Nah, kalau yang lebih kecilnya ya kayak banner-banner digital banner yang ada di perempatan. Jadi ketika dia diperbesar ukurannya, kemudian dia menjadi produk baru. Ya, bisa nggak dia diperbesar? Dari tadinya kecil diperbesar. Bisa. Contohnya dari TV rumah, konsepnya kemudian dibuat untuk iklan di mall gitu. Ya, kalau saudara pernah ke mall-mall berkelas kayak Sumarekon gitu, itu punya TV besar dia. Nah, itu kan besar sekali TV-nya. Nah, itu bisa menjadi sebuah produk baru. Gitu. Dan banyak lagi contoh-contohnya yang lain ya. Berikutnya, apakah produk itu bisa dibikin kecil? Nah, dibikin kecil lagi. Dibikin kecil lagi sampai ke ukuran nanoteknologi. Nah, nanoteknologi itu berarti ukurannya ukuran sangat kecil sekali. Ya, saudara pernah lihat kamera yang dibuat di kayak pulpen gitu, taruh di kantong kamera. Nanti dia ngerekam terus apa yang tertangkap oleh dia. Gitu. Jadi kameranya dibuat dalam ukuran yang sangat kecil sekali gitu. Ada kamera pengintai ya, dibuatkan dalam konsep drone, tapi drone-nya dibuat kayak binatang gitu, kayak kupu-kupu atau bukan kayak apa tuh yang kayak helikopter itu. Nah, jadi dibikin drone kayak gitu, ditaruh di situ kamera untuk kamera pengintai. Gitu. Jadi dia diterbangkan. Jadi kameranya udah sebesar kumbang gitu. Apa? Lebih kecil karena yang mengantarkan dalam drone itu ya sebesar kumbang. Jadi kameranya lebih kecil lagi. Dia sudah menggunakan nanoteknologi gitu. Ketika pengintaian digerakin pakai remote control, terbang dia seperti kumbang gitu kan. Nemplak dia di jendela, di ventilasi. Terus apa aktivitas dalam dia orang sudah tahu gitu. Nah, itu. Ya, kayak sendok gitu kan.
Sendok di minify, dibikin kecil jadinya apa? Jadi korek kuping besi gitu. Ya. Itu dijual seribuan atau berapa gitu. Tapi orang Indonesia nggak bisa bikin lah itu, yang bikin orang Cina itu. Walaupun korek kupingnya seperti itu sederhana itu, tapi orang Indonesia nggak bisa bikin itu. Ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah dapat diganti bagian-bagiannya dalam spare part-nya diganti sehingga atau bisa disubstitusikan gitu. Ya. Jadi bisa nggak kira-kira beberapa elemen ya yang ada dalam struktur bangun produk tersebut diganti sama yang lain atau disubstitusikan gitu ya. Nah, misalnya kita bikin bahan bakar dari fosil yang kita mining, yang kita tambang gitu ya di laut misalnya atau di perbukitan atau di pergunungan. Sekarang kita bikin bahan bakar menggunakan biofuel gitu. Misalnya dengan menggunakan buah jarak gitu kan. Mungkin saudara pernah dengar gitu. Buah jarak itu katanya mengandung metanol gitu ya yang bisa memiliki kemampuan untuk menjadi bahan bakar gitu. Nah, itu kan kandungan yang ada dalam bahan bakar itu kita ganti gitu, kita substitusikan. Atau kita tanya, ini bisa ditata ulang nggak sih gitu? Bisa yang ininya dikedepanin, yang ininya dikebelakangin gitu. Sehingga terjadi bentuk baru yang lebih proporsional. Misalnya itu tentang pengaturan apartemen yang tadinya ada di lahan yang terbatas, dapatnya cuma 10, nah dengan kita menata ulang gitu ya. Jadi dia menjadi lebih banyak, dia menjadi lebih fungsional seperti itu. Maka itu akan muncul ide-ide baru. Atau bisa nggak di-combine fungsinya. Ini yang contohnya ya smartphone itu juga kombinasi. Apa aja bisa. Semua kehidupan kita itu bisa dilakukan dengan handphone. Ya. Kayak misalnya saya bisa bekerja sebagai seorang dosen maupun sebagai seorang manajer itu dengan menggunakan handphone. Nah, udah selesai kantor ya di situ semua gitu. Bikin laporan, bikin perencanaan, ngetik segala macam itu sudah bisa di situ. Nah, itu karena smartphone itu sudah mengcombine fungsi-fungsi yang ada di semua pekerjaan yang kita lakukan di kantor misalnya seperti itu. Nah, ini disebut dengan Osborne checklist, penemunya adalah Osborne gitu ya. Ya, mudah-mudahan saudara paham. Nah, ini adalah teknik inside out ya. Inside out itu berarti dari dalam diri kita. Dari dalam diri kita keluarlah produk gitu. Ya. Dari inside ke out gitu. Nah, inside dalam diri kita misalnya hobi. Hobi itu kan kesenangan. Dari kesenangan, dari hobi itu muncul sebuah produk. Sebutlah hobi main futsal gitu. Muncul sebuah bisnis. Bisnis apa? Bisnis misalnya menjadi pelatih futsal. Atau bisnis mendirikan sebuah tim futsal. Atau bisnis misalnya menyewakan tempat bermain futsal. Atau bisnis kebugaran ya. Memberikan konsultasi kepada atlet futsal misalnya. Nah, itu dari hobi bermain futsal.
muncul produk-produk baru, muncul bisnis-bisnis baru yang bisa dilakukan. Nah, biasanya yang berangkat dari hobi ini, biasanya ini sering berhasil. Kenapa? Karena dibarengin dengan kecintaan. Sebut saja misalnya seorang tukang pancing gitu ya, dia mendirikan toko pancing dan kemudian dia memberikan layanan mancing bersama, jadi event organizer-nya. Itu dari sebuah hobi mancing. Kemudian preferensi, kelebihsukaan. Kita itu dalam hidup punya hal-hal yang kita rasa kita lebih suka kepada itu gitu. Kayak bagaimana orang bilang bahwa saya lebih suka ke dunia seni. Preferensinya adalah seninya misalnya seni-seni kartunis gitu. Nah, kemudian dia membuat bisnisnya adalah bisnis misalnya mungkin menawarkan jasa melukis kartun gitu. Jadi orang dilukis tapi dalam bentuk kartunnya. Itu bisa menjadi hadiah-hadiah tertentu bagi orang-orang tertentu dan itu biasanya dimaknai secara produk yang bernilai tinggi. Nah, termasuk juga keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Kayak saya misalnya, saya bisa berbahasa Inggris, saya bisa menjelaskan bagaimana sebenarnya bahasa Inggris itu, terus gramatikanya, terus saya mampu menggunakannya dalam kesehari-harian dan untuk fungsi-fungsi tertentu. Jadi A sampai Z soal bahasa Inggris itu saya paham sekali gitu. Dan itu bisa menjadi produk baru. Dari dalam diri saya keluarkan menjadi misalnya menjadi seorang konsultan bahasa Inggris, penterjemah, atau guide, tour guide, atau apapun gitu, termasuk sebagai pengajar bahasa Inggris. Kemudian itu menjadi sebuah modal saya untuk membuat produk baru. Dan hal-hal pengalaman ya, pengalaman sebagai seorang yang suka menjelajahi gunung ya atau menjelajahi arum jeram gitu. Kemudian dia menjadi instruktur outbound training misalnya atau menjadi jagawana merawat hutan atau misalnya dia menjadi instruktur arum jeram gitu. Itu dari bentuk pengalaman-pengalaman. Seperti misalnya yang suka mendaki gunung, dia bisa menjadi guide bagi orang-orang yang pengen merasakan sensasi mendaki gunung gitu. Nah, dia bisa menawarkan dirinya sebagai pembimbing gitu, guide. Nah, ini disebut dengan teknik inside out ya. Nah, sekarang teknik yang lainnya adalah teknik outside in ya. Artinya dari luar ke dalam muncul produk. Misalnya di sini ada kata-kata improve existing product. Itu maknanya adalah kita melihat ada sebuah produk dan kemudian kita improve menjadi lebih baik. Ya, sebut saja misalnya orang di luar sana jualan produk yang namanya Thai tea. Itu rame banget Thai tea-nya, gitu. Sehingga nggak mampu lagi untuk melayani konsumennya. Gitu. Nah, kemudian dari pengamatan kita melihat ada kelemahan. Nah, mungkin tempatnya yang kecil gitu. Nah, otomatis kita bisa melakukan improve, nggak bikin Thai tea-nya, tapi ada tempat tongkrongan di situ. Tempat orang bisa core working space seperti itulah. Dia bisa menggunakan kantornya bagi eksekutif muda gitu. Tapi
disajikan, dimanjakan dengan minuman-minuman Thai tea, coffee milk, dan lain sebagainya. Nah, itu kita melihat dari existing produk, apa kelemahannya, dan kemudian tambal kelemahannya itu, dan jadilah sebuah produk baru, improve. Ya, termasuk juga combine industries gitu ya. Yang tadi saya bilang dari fungsi radio, fungsi TV, itu ada dalam satu smartphone, itu combine. Terus ada lagi recognize trend, sekarang trennya apa gitu. Kemudian kita berprinsip name first, then develop it. Kalau kita ingat sesuatu, namakan dulu aja. Misalnya mesin perontok gabah, misalnya seperti itu. Namain dulu aja mesin perontok gabah, mesin pencincang plastik, misalnya gitu. Kita main dulu, habis itu baru dari situ baru kita develop, dan itu muncul suatu produk. Ya. Dan hal-hal yang terkait dengan mengenali sebuah kebutuhan. Dari kebutuhan bisa muncul produk. Ya. Oh, banyak sekali contoh-contohnya, dari berangkat dari kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi ya, maka muncul produk-produk baru. Nah, itu disebut dengan outside in ya. Dari luar kemudian muncul existing product. Oke. Nah, ini adalah teknik berpikir SCAMS ya, SCAMS. Nah, ini kebalik ini ya. Ini size ini. Ini size S I Z E. Ini justru kebalik. S-nya yang di depan mestinya yang. Jadi dia SCAM. Jadi SCAM itu untuk melahirkan sebuah produk, kita cukup shape, kita bentuk, seperti apa bentuknya kita pikirkan, kemudian warnanya seperti apa, fungsinya seperti apa nanti, kemudian bahan-bahan yang dipakai seperti apa, kemudian suku cadangnya apa-apa aja, kemudian ukurannya seperti apa. Jadi kita selalu bertanya SCAM, ya, bentuknya seperti apa, warnanya apa, kegunaannya apa, bahan-bahannya dari apa, suku cadangnya seperti apa, ukurannya sebesar apa. Itu jadi dia sebuah produk, ya. Itu dengan metode SCAM. Yang berikutnya, ini contoh dari metode SCAM, ya. Ini gimana orang bikin watermelon kotak. Nah, ini caranya gimana gitu ya. Ini tempat jemuran. Ini Nokia zaman lama. Itu adalah tercipta dari teknik SCAM. Ya. Yang terakhir adalah teknik create. Ya. Create itu berarti kombinasi, random, eliminasi, alternatif, terbalik, dan ekstrim. Jadi kita membuat kombinasi baru, combine industries kalau tadi ya dari penjelasan yang lain ya. Kemudian menggunakan input yang random. Jadi bahan-bahan baku yang kita gunakan itu mungkin berganti gitu. Atau membuat eliminasi, pengurangan-pengurangan. Oh, ini terlalu lebay. Dibuang aja, ini nggak perlu. Jadi muncul lagi produk baru juga. Menggunakan alternatif, kalau nggak ini itu, kalau nggak untuk ini bisa untuk itu, gitu. Terus mencoba cara berpikir terbalik gitu. Bagaimana kalau seandainya ini dibalik posisinya, gitu, diatur ulang. Pada prinsipnya hampir sama dengan yang tadi ya. Dan kasus-kasus yang sifatnya kita anggap ekstrim gitu ya, sehingga kita bisa menciptakan sesuatu hal yang baru.
Kalau seandainya misalnya badainya itu lebih kencang daripada biasanya, kira-kira apa yang kita akan lakukan untuk memprotek rumah kita dari ancaman badai besar itu? Mungkin muncul produk-produk kayak shield gitu ya, kayak yang memprotek secara lebih kuat seperti itu. Nah, itu adalah contoh-contoh bagaimana cara mengembangkan kreativitas dengan selalu berpikir kreatif dengan berbagai macam metode, ya. Semua itu kita larikan kepada upaya untuk menciptakan produk baru yang lebih inovatif, ya, dan bisnis baru yang lebih inovatif, sehingga kita bisa menggunakan peluang-peluang secara baik. Nah, mungkin ini juga bisa dijadikan sebagai sebagai pelajaran, ya, bahwa kita bisa saja melakukan teknik yang disebut dengan visual thinking, ya. Berpikir secara visual. Jadi berpikir secara visual itu dengan 3 kegiatan. Kita bayangkan, kemudian kita lihat, dan kemudian kita gambar. Entah dari gambar dulu, kemudian kita lihat, habis itu kita bayangkan produknya. Ini muter-muter aja nih dia. Ya, silakan aja nih. Dibayangkan dulu, habis itu digambar. Digambar dulu, habis itu dibayangkan. Dibayangkan dulu, habis itu dilihat. Dilihat dulu, habis itu dibayangkan, ya silakan aja. Yang jelas ini adalah dasar dari konsep ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, modifikasi. Lihat produk yang ada, kita contek, tapi kita tambah, tapi kita kurang. Namanya modifikasi. Kalau bisa, jangan sama kualitas antara yang sudah ada dengan yang dicontek. Kalau bisa yang dicontek itu jauh lebih sempurna dibandingkan produk yang ada saat ini. Seperti itu. Nah, ini adalah buah dari dari ATM, ya. Amati, tiru, modifikasi. Nah, jadi itu kira-kira proses kreatif itu ada hal yang sifatnya imajinasi yang dimainkan, kemudian ada tujuan, kemudian ada yang dihasilkan, dan kemudian dari apa yang dihasilkan itu memiliki nilai. Dan nilai itu kemudian bisa menjadi hal yang berkaitan dengan impian dan tujuan. Nah, ini adalah beberapa tips untuk meningkatkan kreativitas, ya. Nah, ini adalah sebuah kata bijak. Kata bijak dari seorang Thomas Alva Edison. Apa katanya? Sejatinya kreativitas itu terdiri dari 1% inspirasi dan 99% keringat, kerja keras. Itu Thomas Alva Edison bilang, ya. Jadi inspirasi itu cuma 1%, sisanya adalah kerja keras untuk mewujudkan inspirasi tersebut menjadi kenyataan, gitu. Ya. Oke, mungkin itu. Monggo silakan kalau ada yang ditanyakan, ya. Kalau tidak ada, ya berarti nanti tinggal dilihat video ini, tinggal dibaca PowerPoint-nya, dan dikerjakan tugasnya. Mungkin itu, demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Oke, kita akhiri ya. Ya, Pak. Makasih. Ya, Pak. Ya, Nanti Pak. diskusi silakan nanti di grup WA aja ya. Baik, makasih. Oke, Pak.
Parah banget ya, kasihan ya. Nanti absennya di list di WAG ya, siapa yang hadir hari ini ya. Oke, Pak. Baik, Pak.